Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Fadiaya, NIM 1812 akan mengerjakan UAS mata kuliah Komputer Akuntansi Jasa dan Dagang. Langkah pertama kita akan menempatkan filenya terlebih dahulu. Baik, jika sudah kita masukkan supervisor. Nah, kita pakai bahasa Indonesia, persiapan mahir. Nah, di sini kita namai dengan IDR, nilai tukarnya 1. Kita lanjut. Di sini kita hapus saja kecuali return earning. Kita import nomor 1, data ke 1. Ini kita hapus terlebih dahulu.
Mohon maaf, kepencet. Akun piutang, other current itu aktiva lancar lain, inventory persediaan, fixed asset aktiva tetap, akumulasi penyusutan, other current liability itu hutang lancar lainnya, accounts payable itu akun hutang, long term itu hutang jangka panjang, likuiditas, revenue itu pendapatan, cost of sales itu HPP, expense itu beban, pendapatan lain-lain, beban lain-lain. Lalu mata uang kita isi dengan mata uang juga. Lalu jika sudah, ini diisi dengan open balance equity sama return earning. Setelah itu utang dagang, piutang dagang, diskon itu potongan penjualan, jika sudah kita lanjut. Nah, ini kita akan menambahkan diskon yang pertama COD, siram-siram saiki kok. lalu menambahkan pajak, nilainya 10%, kodenya itu T, pajak, lalu keterangannya itu pajak bertambahan nilai. Yang pertama itu VAT out, lalu yang kedua itu VAT in. Nah, lalu kita lanjut saja, kita umum ini lanjut. Nah, ini kita impor data kedua.
Jika sudah diambil datanya, kita hapus. Lalu alamat 1, mata uang, termin itu didefinisikan ke syarat. Nomor faktur, dan yang pajak itu didefinisikan ke pajak pertama, oke. Ini nilai defaultnya itu umum. Nah, setelah itu diimport. Nah, habis itu lanjut. Setelah itu kita ambil data ketiga, daftar pemasok, kode itu nomor pemasok, nama pemasok, alamat 1, mata uang, termin didefinisikan ke syarat ini, oke. Nomor faktur saldo awal, lalu tanggalnya itu saldo per tanggal, ini saldo awal, pajaknya itu pajak pertama. Setelah itu kita import. Nah, lalu selanjutnya langsung ke langkah ke-12,
Nah, ini untuk mengisi akun keempat atau daftar keempat, yaitu daftar barang. Kita ambil datanya, ini kita hapus, lalu kodenya itu nomor barang, nama deskripsi barang, lalu unit jumlah itu kuantitas. Untuk total biaya itu unit 1, total biaya kode pajak penjualan, terus harga jual ini def harga jual pertama atau 1. Lalu setelah itu kita masukkan data yang kelima, tipe itu golongan, umur, metode, ini garis lurus, saldo menurun, tidak terdepresiasi. Lalu kita import, lanjut. Sekarang data ke-6, mohon maaf, ini belum saya hapus, ternyata tidak disusutkan, itu tidak disusutkan. Jika sudah diimport, nah selanjutnya yang terakhir kita ambil data yang ke-7, kita isi saja menurut kolom data sumber, yang atas tahun, yang bawah bulan.
Metode penyusutannya juga metode penyusutan garis lurus. Akun aset, kendaraan, dan juga peralatan. Akun akumulasi depresiasi, oke, ini kita definisikan ini. Sumber dana, akun sumber dana, juga akun sumber dana. Nilai residu. Lalu jika sudah kita import, lalu kita lanjut. Nah, lanjut, selesai. Lalu kita masuk ke transaksi pertama, yaitu kita masuk ke penjualan. Lalu penerimaan penjualan. Nah, di sini receive-nya itu kita ganti dengan toko milenial. Nah, form nomornya itu BKM 01. Memonya diisi pelunasan piutang dagang. Cek amount-nya 24.500. Nah, di sini payment amount-nya diisi kembali 24.500. Nah, centang pada bayar. Nah, ini lalu jumlah diskonnya itu sebesar 500.000. Dan ini potongan penjualan, diskon, akun diskonnya. Oke. Simpan dan baru. Lalu masuk transaksi yang kedua, yaitu kita masuk penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, di sini pelanggannya kita isi toko milenial lagi. PO nomornya itu J121. Invoice date-nya 3 Desember 2020 sama FOB-nya shipping point. Nah, itemnya kita isi. Yang pertama itu Lenovo Yoga. Nah, jumlahnya itu 10. Lalu yang kedua Lenovo IdeaPad-nya itu banyaknya ada 5.
Lalu di sini rate-nya itu kita tambahkan 100.000. Nah, jika sudah description-nya itu penjualan kredit, lalu akunnya itu beban angkut penjualan. Nih. Jika sudah, simpan. Lalu transaksi yang ketiga, kita masuk penjualan lagi, terus faktur penjualan. Nah, di sini nama pelanggannya yaitu pelanggan tunai, PO nomornya NK 1201. Invoice date-nya itu 5 Desember 2020. Lalu itemnya ini cuman Lenovo Yoga itu hanya 1 pieces. Nah, di sini nanti nah, di sini nanti akan muncul 7.700.000. Di sini deskripsinya penjualan tunai. Lalu setelah itu kita membayar terlebih dahulu. Di sini check date-nya itu 5 Desember. Lalu form nomornya itu seperti yang tadi. Penjualan tunai. Jika sudah, simpan dan tutup. Lalu transaksi yang keempat yaitu kita masuk ke kas bank, lalu pembayaran. Nah, di sini kita isi Mandiri IDR, Bank Mandiri IDR. Tanggalnya 6 Desember 2020. Memonya itu pembayaran gaji karyawan. Bulan November tahun 2020 dan PI-nya ini karyawan. Amount-nya sebesar 10 juta. Nah, di sini kita mencari akunnya utang beban. Nah, jika sudah, simpan dan tutup. Lalu transaksi selanjutnya yaitu kita masuk ke pembelian. Lalu faktur pembelian. Di sini vendornya kita isi future tag. Nah, kita oke saja. Form nomornya itu PIB IMP 50. Invoice date-nya yaitu 10 Desember 2020 sama juga dengan ship date-nya.
Lalu kita isi dengan yang pertama itu Lenovo Yoga, kuantitinya 20 atau jumlahnya sejumlah 20. Price-nya itu per A-nya $334. Nah, kita tambahkan lagi yang kedua, Lenovo IdeaPad. Nah, kuantitinya juga 20 juga. Harga per A-nya $198. Nah, setelah itu nah, kita isi deskripsinya itu pembelian impor kredit. Nah, setelah ini kita mengisi di beban, yaitu kita memasukkan beban angkut pembelian. Ini yang pertama diisi dengan $50, lalu yang kedua beban asuransi, ini $25. Nah, nanti di sini akan mendapatkan jumlah $10.715. Lalu setelah itu simpan dan tutup. Lalu menuju transaksi selanjutnya, yaitu kita masuk ke pembelian, lalu retur pembelian. Kita isi di future tag, retur nomornya itu tidak diisi. Nah, ini yang PIB. Nanti date-nya itu kita isi nomor dong, NK. Oh, mohon maaf, ini tanggal 15 Desember 2020 sama tukarnya 15. Nah, itemnya itu
kita isi dengan Lenovo Yoga itu kita no, lalu kuantitinya kita isi 3 karena akan meretur 3 biji. Lalu karena di sini sudah $1.002, kita simpan dan tutup. Nah, lalu selanjutnya transaksi yang ketujuh yaitu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Vendornya kita isi dengan PT Masa Depan. Nah, di sini form nomornya itu kita isi dengan BKK 1202. Nah, payment date-nya 17 Desember 2020. Memonya kita isi pelunasan faktur pada PT Masa Depan. Lalu setelah itu check date-nya itu sama kayak yang atas, yaitu 17 Desember 2020. Nah, centang pada pilihan bayar, lalu simpan dan tutup. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke kas bank, lalu pembayaran. Di sini kita memakai Bank Mandiri. Vouchernya itu kita isi dengan BM 1201, lalu date-nya 31 Desember 2020. Lalu memonya pembayaran beban admin ini yang IDR, TI-nya Bank Mandiri sebesar 50.000. Nah, jadi di sini kita memilih akunnya itu beban admin bank. Jika sudah, simpan dan tutup. Lalu kita memasukkan, kita menerima bunga, pendapatan bunga. Jadi kita masuk ke kas bank, lalu penerimaan. Voucher nomornya itu BM 1201, date-nya sama 31 Desember 2020. Memonya itu pendapatan bunga bank. Sebesar 100.000. Nah, lalu kita masukkan pendapatan bunga. Nah, jika sudah, simpan dan tutup, lalu masukkan rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita memilih Bank Mandiri IDR,
tanggalnya itu kita masukkan 31 Desember 2020. Ini semua dicentang kecuali beban admin dan pendapatan bunga. Mohon maaf, ini saldo rekening korannya kita masukkan terlebih dahulu sebesar 19.500.000. Mohon maaf, tadi ada keselisihan saldo. Saya salah memasukkan saldo rekening bank 19.550.000 rupiah. Nah, jadi di sini nanti selisih saldonya 0, itu berarti sudah benar. Lalu simpan dan tutup. Lalu kita lakukan hal yang sama tapi ini untuk yang USD. Jadi kita masuk lagi ke kas bank, lalu pembayaran. Nah, kalau tadi IDR, sekarang kita ganti ke USD, lalu voucher nomornya itu 1202 seperti ini, lalu date-nya sama 31 Desember 2020, rate-nya 15.000 USD sama, lalu memonya itu pembayaran beban administrasi pada Bank Mandiri USD, lalu PI-nya itu Bank Mandiri, lalu amount-nya itu sebesar $45. Lalu account nomornya itu beban administrasi bank. Lalu jika sudah, kita simpan dan tutup. Lalu yang kedua, kita lakukan kita memasukkan penerimaan bunga bank, yaitu masuk ke penerimaan Bank Mandiri USD, tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya itu pendapatan bunga bank, lalu amount-nya sebesar 100 seperti ini, sebesar $100. Nah, ini juga sama, kita memasukkan pendapatan bunga sebesar $100. Jika sudah, simpan dan tutup. Lalu kita rekonsiliasi bank, tapi untuk USD saldo rekening korannya itu 0, jadi di sini tidak ada yang dicentang seperti ini. Ini tanggalnya kita ganti ke 31 Desember 2020.
lalu kita save, kita yes saja. Nah, setelah itu kita melakukan penyesuaian aset tetap untuk akhir bulan. Jadi kita masuk ke aktivitas, ke periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, di sini kita ganti ke bulan Desember dan tahunnya itu 2020. Oke, lalu kita membuka laporan neraca saldo klasik di buku besar. Pertanggalnya 31 Desember 2020. Nah, jadi ini neraca saldo klasik akhir, dan cara menyimpannya yaitu klik simpan di sini, lalu kita pilih PDF file. Oke. Di sini saya menamai neraca saldo klasik Nada Fadiahaya. Nah, kita save. Jika sudah, sekian pengerjaan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.